Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Kita akan bahas soal-soal TIU CPNS atau tes intelijensia umum. Kita akan bahas langsung mulai dari nomor 1 yang pertama. Oke, kita bacakan soalnya. Semua suku bangsa A berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan lurus. Sedangkan Dodo berkulit hitam dan berambut lurus. Jika kita perhatikan, di sini terdapat syarat utama yang harus dipenuhi jika ingin dikatakan suku bangsa A, sedangkan Dodo hanya memiliki dua syarat, yaitu berkulit hitam dan berambut keriting, sedangkan dia tidak berkulit coklat. Maka dapat kita pastikan Dodo bukan suku bangsa A, maka opsinya adalah C. Oke, kita lanjut. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Amel selesai lebih cepat dibanding Kayla. Jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, maka yang selesai pada urutan keempat adalah, untuk menjawab soal begini, kita akan lebih cepat dengan cara membuat clue atau tips-tipsnya. Edi selesai lebih cepat dibandingkan Kayla. Maka kita buat tandanya Kai. Sedangkan Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda, artinya si Winda lah yang lebih cepat. Emil. Amel selesai lebih lambat dibandingkan Kayla, artinya Kayla lebih cepat. Kai lebih cepat daripada Amel. Jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla, artinya Kayla lebih cepat dari Winda. Dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, artinya Emil lah yang lebih cepat. Maka yang selesai pada urutan keempat adalah yang ditanya adalah urutan keempat. Oke, sebelumnya kita urutkan dulu ya. Dari clue yang sudah didapat, maka urutan yang pertama sampai terakhir itu ada Edi, ada Kayla, ada Win, ada Emil, dan ada Amel. Maka yang ada di urutan keempat adalah Emil, maaf. D. Oke, kita lanjut lagi. Jika Edi lebih cepat dibanding Emil, maka yang paling lambat, kita lihat lagi, yang paling lambat adalah Amel. Maka opsinya E. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar, tapi tidak bercabang. Kita perhatikan di sini terdapat syarat. Jika sesuatu dikatakan pohon, maka dia harus bercabang dan berakar. Sedangkan tanaman A berakar tapi tidak bercabang. Maka dapat dipastikan tanaman A bukanlah pohon. Tanaman A adalah bukan pohon. Oke, opsinya D. Selanjutnya, suatu perusahaan melakukan efisiensi
sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Dan untuk merangsang kegiatan kerja karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Oke, langsung saja bahas. Karena di sini sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang, maka total karyawan yaitu sama dengan 100 dikurang 20, hasilnya itu 80%. 80% adalah karyawan yang aktif yang diperpanjang kontraknya. Selanjutnya, untuk merangsang kegiatan kerja, gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Artinya, 80% dari karyawan ini akan dinaikkan gajinya sebanyak 10%. Maka, perusahaan akan membayarkan gaji 10% di antara 80% yang sisa. Artinya, karyawan akan mengeluarkan 110%. 110 ini diambil dari, biasanya perusahaan akan membayar 100%. Karena ada kenaikan gaji 10%, maka terpaksa perusahaan akan membayar 100 ditambah 10%, yaitu 110%. Dikali dengan karyawan yang tersisa ada 80, per 100. Maka didapat hasilnya yaitu 88%. Nah, pertanyaannya, jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Nah, 80% adalah pengeluaran untuk gaji, maka perusahaan tersebut melakukan efisiensi sebanyak 100 dikurang 88 sama dengan 12%. Dan opsinya ada C. Oke, kita lanjut. Seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 44 km ke tempat kerjanya setiap pagi dalam waktu 55 menit dengan kecepatan 48 km per jam. Pada suatu pagi, dia terlambat 7 menit dari biasanya. Berapakah kecepatan yang harus ditempuhnya supaya dia sampai di tempat kerjanya seperti waktu biasanya? Oke, dari sini kita dapat artinya sisa waktu yang dimilikinya yaitu sebanyak 55 dikurang 7. Karena dia terlambat 7 menit dan dia tidak ingin terlambat sampai ke kantornya, artinya dia ingin maka sisa waktu yang dimilikinya itu 48 menit. Sisa waktu yang dimiliki. Oke, selanjutnya ya, karena yang ditanya adalah kecepatan, rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Maka jaraknya sudah diketahui yaitu sejauh 44 km dibagi dengan T. T-nya tadi 48 menit. Karena di sini satuannya harus jam, maka kita tulis begini. 48 per 60. Ini sama artinya dengan begini. 44 dikali 60 per 48. Oke. Ini bisa kita bagi 12. Ini hasilnya 5. Sedangkan ini hasilnya 4. 4 juga dengan 44 bisa kita bagi. 44 dibagi 4 sama dengan 11. Ini sisa 1. Maka 5 dikali 11 per 1 hasilnya 55 km per jam.
Maka opsinya yaitu D. Oke, kita lanjut lagi. U itu 21, sedangkan A itu 1, T itu di 20, B itu di 2, S di 19, C itu 3. Maka urutan selanjutnya yaitu kita lihat dari pola, setiap dua angka mulai dari 1, 2 angka tambah 1. Oke, kita lihat dari pola, maka pola selanjutnya yaitu 18, 18 dan 4. 18 yaitu huruf R, D. Maka opsinya adalah B. Oke, lanjut. Sebuah pondok pesantren memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Oke, kita langsung bahas. 35 anak cukup selama 24 hari. Ini hari. Sedangkan pertanyaannya, berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Artinya penghuninya menjadi 40 dan yang ditanya adalah berapa hari. Jika dia perhatikan di sini, ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai, karena semakin banyak jumlah anak, maka semakin sedikit jumlah hari. Artinya itu adalah perbandingan berbalik nilai. Jika ketemu soal begini, tinggal kita kalikan sejajar. 40 dikali X, 40 dikali X sama dengan 35 dikali 24. 35 dikali 24. Maka ini sama dengan X 35 dikali 24 per 40. Oke, ini sama-sama kita bagi 5, ini dapat 7, dapat 8. Nah, ini juga bisa kita bagikan, sama-sama dibagi 8, ini dapat 3, ini dapat 1. Dan yang sisa 7 kali 3 per 1 sama dengan 21 hari. Maka opsinya adalah C. Oke, kita lanjut lagi. Fanny berlari dengan kecepatan 10 milisecond. 10 detik kemudian, Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 milisecond. Vino dapat menyusul Fanny setelah berlari. Oke, kita hitung dulu. Kita cari dulu rumus untuk menyusul. Waktu susul atau T susul itu sama dengan jarak per V2 kurang V1. Oke, kita cari dulu jaraknya. Di mana jarak itu S sama dengan V dikali T. Di sini dikatakan 10 detik kemudian Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 milisecond. Artinya si Fanny sudah berlari sebanyak 10 detik. Maka kita hitung kecepatannya Fanny 10 dikali jaraknya. Waktunya 10. Maka dia sudah berlari sepanjang 100 meter. Oke, S-nya sudah ketemu. Maka kita langsung saja cari 100 per V2 atau kecepatan si Fanny 12 dikurang 10.
sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Maka Fani dapat menyusul setelah 50 detik, opsinya di E. Oke, untuk soal selanjutnya akan kita bahas di part selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.